Barcelona perpanjang kontrak dengan Nike. Barcelona memperpanjang kerjasama sponsorship dengan aparel Nike. Kontrak baru ini bisa membuat blokran acuan hingga miliaran euro. Barca tidak memberi perincian mengenai perpanjangan kerjasama dengan Nike-nya tersebut, tapi menukil dari Mundo Deportivo, perjanjian ini berlangsung bertahap hingga 2038 mendatang. Barcelona diklaim bisa meraup pendapatan rata-rata per musim sekitar 127 juta euro. Guardiola bingung Jack Grealish dipanggil ke timnas Inggris meski cedera. Jack Grealish sudah absen sejak Man City menang di kandang Wolverhampton pada tanggal 20 Oktober. Namun nama Jack Grealish tetap masuk ke dalam skuad timnas Inggris untuk laga melawan Yunani dan juga Republik Irlandia di Jeddah Internasional bulan ini. Keputusan manajer interim Lee Carsley itu membuat bingung Guardiola. Kendati tak akan melarang sang pemainnya itu pergi, padahal Jack Grealish belum pulih sepenuhnya dari cederanya. Media Italia diklaim keluarga Friedkin sudah bicara dengan Roberto Mancini. AS Roma akan memecat Ivan Juric setelah laga melawan Bologna. La Gazzetta dello Sport mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak dari Roberto Mancini sejak datang menggantikan Daniel De Rossi pada pertengahan September kemarin. Taktik asal Kroasia tersebut tampil kurang meyakinkan, di mana ia baru merembat kemenangan 3 kali seri dan 4 kali kalah dalam 11 laga. PR untuk Amorim di Manchester United pertajam lini serang. Ruud van Nistelrooy mengungkapkan pekerjaan rumah utama untuk Amorim di Manchester United. Lini depan jadi area yang perlu jadi perhatian Ruben Amorim. Van Nistelrooy menyebut MU harus lebih produktif jika ingin sukses di kompetisi domestik maupun di Eropa, dan para penyerang MU menurutnya masih harus dipoles. Carlo Ancelotti ungkap ambisi sebelum pensiun. Carlo Ancelotti mengaku sudah membayangkan pensiun, namun sebelum berhenti Ancelotti ingin bisa menambah koleksi gelar juara di Liga Champions. Memenangi trofi Liga Champions yang lain akan jadi pekerjaan besar bagi Carlo Ancelotti di musim ini. Pasalnya Real Madrid sedang tidak baik-baik saja setelah menderita 3 kekalahan dalam 6 pertandingan terakhirnya di seluruh kompetisi. Bencana untuk Madrid, Militao absen 9 bulan. Real Madrid mengakhiri rangkaian kekalahan saat menjamu Osasuna pada pekan ke-13 La Liga. Hanya saja kemenangan tersebut memakan tumbal cedera 3 pemain kuncinya sekaligus. Menjamu Osasuna mereka menang 4-0. Vinicius Junior berhasil menjadi bintang kemenangan Madrid. Pemain asal Brasil tersebut mencetakkan hat-trick, sedangkan 1 gol lainnya dicetakkan oleh Jude Bellingham. Meskipun menang, Real Madrid mungkin tak akan sepenuh hati merayakan hasil tersebut sebab 3 pemain mereka cedera, yakni Eder Militao, Rodrigo dan juga Lucas Vazquez. Eder Militao jadi tumbal kemenangan Madrid. Bek tengah asal Brasil tersebut cedera di menit ke-30. Bek kanan Real Madrid habis, bek tengah tersisa Rudiger. Carlo Ancelotti harus memeras otaknya selama jeda internasional sebab sang pelatih harus menemukan solusi atasi krisis pemain yang terjadi di lini belakang mereka. Cederanya dari Militao membawa dampak yang amat serius bagi Real Madrid sebab stok bek tengah mereka kini menjadi sangat tipis. Kini hanya ada nama Antonio Rudiger sebagai bek tengah utama yang masih bugar. Manchester City kalah 4 laga beruntun. Manchester City kini berada dalam situasi yang sangat sulit. Dari klub yang sangat superior, Manchester City kini terperosok dalam jurang. Man City diketahui selalu kalah pada 4 laga terakhir. Melawan Brighton, Manchester City kalah 2-1 dari sang tuan Roma. City sejatinya unggul lebih dahulu dan seolah-olah akan menang. Diketahui Erling Haaland membuat gol pada menit ke-23. Namun 2 pemain pengganti Brighton, yakni Joao Pedro dan juga Matteo Oreilly, mampu membalikkan kedudukan menjadi 2-1. Liverpool enggan jumawa meski kedinginan di puncak. Match ke-11 Liga Inggris mempertemukan Liverpool versus Aston Villa di Anfield Stadium. Tim tuan Roma berhasil menang 2-0. Darwin Núñez membawa Liverpool unggul di babak pertama dan dilanjutkan gol dari Musiala di babak yang kedua. Ini menjadi kemenangan ke-9 Liverpool di ajang Liga Premier Inggris musim ini. The Reds kokoh di puncak klasemen dengan torehan 28 poin dan Liverpool sekarang unggul 5 angka dari Manchester City di urutan yang kedua. Liverpool
Liverpool kini nyaman di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris dan unggul 5 angka dari pesaing terdekatnya. Persisat merah akan jumawa dengan situasi tersebut. Mo Salah sudah 10 gol dan 10 assist. Mo Salah jadi bintang dalam laga Liverpool versus Aston Villa. Winger 32 tahun tersebut menyumbangkan gol dan juga membuat assist untuk gol dari Darwin Nunez. Ini menjadi gol ke-10 Salah di semua kompetisi musim ini. Tak hanya produktif dalam menciptakan gol, mantan pemain dari AS Roma ini juga telah mengumpulkan 10 assist. Opta mencatat Salah menjadi pemain pertama yang membuat torehan tersebut. Saat ini baru dia saja yang membuat 10 gol dan juga 10 assist di 5 liga top Eropa. Gol Musiala menangkan Dortmund. Bayern Munchen meraih kemenangan di markas St. Pauli dalam lanjutan Bundesliga. Dortmund menang 1-0 via gol sematawayang dari Jamal Musiala. Bayern Munchen membuka keunggulan di menit ke-22. Jamal Musiala mencetakkan namanya di papan skor. Gol tersebut membawa Munchen meraih kemenangan dan membawanya tetap kokoh di puncak klasemen dengan torehan 26 poin. Derby Turin dimenangkan Bianconeri. Juventus memenangi Derby Turin kontra Torino dalam lanjutan Serie A. Si Nyonya Tua menang 2 gol tanpa balas. Juventus membuka keunggulan di menit ke-18. Timothy Weah yang berhasil menjebol gawang Torino. Juventus kemudian bisa menggandakan keunggulan di menit ke-84. Ada nama Kenny Yildiz yang sukses mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan ini membawa Juventus ke posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi 24 poin. Cagliari versus AC Milan selesai dengan skor 3-3. Tak ada pemenang yang keluar dari laga Cagliari versus AC Milan. Pertandingan lanjutan Serie A Italia tersebut berakhir imbang 3-3. 3 gol Milan dicetakkan oleh Bres dari Rafael Leao, sedangkan 1 gol tambahan lainnya dicetakkan oleh Tammy Abraham. Milan pun kini punya 18 poin dari 11 laga yang telah dimainkan dan untuk sementara berada di posisi ke-7 tabel klasemen sementara. Cristiano Ronaldo bakal tinggalkan Al Nassr di Januari. Ada kabar mengejutkan datang dari Ronaldo. Sang penyerang dilaporkan berpotensi meninggalkan Al Nassr di tahun 2025 nanti. Menurut laporan dari Sport, Ronaldo nantinya akan melanjutkan karirnya tetap di Saudi Pro League. Ia diminta oleh Al Hilal untuk pindah ke sana. Raksasa Saudi Pro League tersebut dikabarkan akan kehilangan bintangnya di musim depan karena mereka berencana untuk mendepak Neymar dari timnya saat ini. Bintang Borussia Dortmund bakal gabung dengan Chelsea. Klub Liga Inggris Chelsea nampaknya akan mendapatkan tambahan tenaga baru di tahun depan. The Blues berencana untuk bisa mendatangkan Karim Adeyemi ke Stamford Bridge. Dilansir oleh Toto Juve, Chelsea mempersiapkan nama Adeyemi sebagai proyeksi pengganti dari Mykhailo Mudryk. Winger Chelsea itu dikabarkan akan dilepas di tahun 2025 nanti karena sejauh ini sang winger masih kesulitan untuk tampil apik di dalam skuad The Blues. Dan untuk bisa mendatangkannya, Chelsea hanya perlu membayar sekitar 40 juta euro kepada Borussia Dortmund. Lama menganggur, Zinedine Zidane kini dekat dengan pekerjaan baru. Zidane tampaknya akan segera mendapatkan pekerjaan baru setelah menjadi pengangguran sejak kepergiannya dari Real Madrid dan gagal menjadi pelatih dari Manchester United. Menurut laporan dari media Prancis, banyak pemain di dalam skuad nasional yang kini mendesak untuk Zidane diangkat sebagai pengganti dari Didier Deschamps. Masalah internal yang kini kian berkembang termasuk ketegangan dengan Mbappe dan pensiunnya Antoine Griezmann dari timnas Prancis kini semakin mempersulit posisi dari Didier Deschamps. Pemain PSG jadi rekrutan baru dari Ruben Amorim. Ada kabar baru seputar siapa pemain yang akan didatangkan oleh Ruben Amorim di Manchester United. Pelatih asal Portugal tersebut dilaporkan siap memboyong bomber PSG yakni Randal Kolo Muani di musim dingin nanti. Dilansir oleh HTC, Amorim memang memprioritaskan mendatangkan striker baru di bursa transfer musim dingin. PSG juga dilaporkan siap melepasnya ke MU sebagai pemain pinjaman. Jadi MU tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk bisa mendatangkan pemain di musim dingin nanti. PSG dikabarkan tidak masalah untuk meminjamkan Muani kepada Setan Merah. Haruskah Man City pecat Pep Guardiola? Ada can menarik yang dilantunkan oleh fans Brighton usai kemenangan atas Manchester City.
Mereka menyanyikan chance dipecat di pagi hari yang ditunjukkan kepada manajer Man City yakni Josep Guardiola. Pendiri Sky Sports yakni Jamie Redknapp tidak percaya dengan performa dari Man City pada babak kedua. Redknapp tidak melihat Man City yang biasa tampil bagus dan bisa mencari solusi. Dia menilai bahwa Manchester City berada pada level yang sangat rendah. Bagi Man City, kekalahan dari Brighton adalah pukulan telak. Sebab untuk pertama kalinya pada era Guardiola, Man City kalah secara 4 laga secara beruntun. Hancur tanpa Rodri, Guardiola kini siap bajak target dari Liverpool. Man City tengah mempersiapkan langkah strategis dalam bursa transfer Januari nanti untuk bisa memperkuat lini tengah mereka yang kini kehilangan Rodri karena cedera lutut. Nama Martin Zubimendi, gelandang bertahan milik Real Sociedad yang sebelumnya menjadi target Liverpool, kini menjadi target utama Manchester City dengan perkiraan biaya mencapai 1,2 triliun rupiah. Menurut kabar yang beredar, keputusan untuk bisa mengejar Zubimendi ini muncul setelah adanya saran langsung dari Rodri kepada sang manajer Guardiola.